misalnya kisah daripada misionaris yang ke Korea, saudara. Misionaris dari Amerika bernama Robert Jermain Thomas. Waktu dia pergi ke Korea tahun 1866, Robert J. Thomas, dia berangkat dari Tiongkok, pergi ke Korea dalam satu misi untuk membawa Injil kepada orang-orang Korea. Robert Thomas, dia bekerja di Scottish Bible Society, dan kemudian dia sadar bahwa bahasa Korea itu memiliki pondasi dasar di dalam bahasa Mandarin. Maka dia percaya kalau orang Korea bisa membaca bahasa Mandarin, dia pasti bisa, dia mengerti. Maka orang Korea itu, dia pasti bisa baca Alkitab bahasa Mandarin. Maka dia mau bawa Alkitab bahasa Mandarin ke Korea. Dia percaya ada yang bisa membaca Alkitab bahasa Mandarin yang dicetak itu. Maka dipenuhi oleh cinta kasihnya kepada orang Korea, keinginan agar terang itu juga boleh bercahaya di antara orang-orang Korea. Dia menaiki kapal Amerika, kapal General Sherman, pergi ke Korea, bawa Alkitab. Tetapi ternyata dekat Korea ada insiden, lalu terjadi pertempuran. Kapal itu diserang 2 hari sampai kemudian dibakar, dan seluruh penumpangnya itu tewas terbunuh, kecuali Thomas. Maka Thomas, dia dengan susah payah dia berenang mencapai pantai. Dia berusaha bawa sebanyak mungkin Alkitab yang dia bisa bawa. Dia sudah jauh-jauh bawa Alkitab, maka dia bertekad Alkitab ini harus sampai di Korea. Maka dia bawa sebanyak mungkin. Sampai di pinggir pantai, tentara-tentara Korea datang kepada Thomas. Lalu Thomas serahkan Alkitab itu kepada mereka, tapi mereka memukuli Thomas sampai mati di pantai Pyongyang. Dia dipukuli sampai mati di pantai itu. Saudara, ini mengingatkan kita kepada apa yang dialami Yesus ketika dia datang ke dalam dunia. Yesus datang dengan kasihnya yang besar, membawa terang dan keselamatan itu. Tapi dunia tidak menerimanya. Dunia membunuh Yesus. Maka di dalam Yohanes pasal 1 ayat 11, Yohanes mengatakan, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tapi mereka tidak menerima Yesus. Bangsa Israel sudah buta terhadap Mesias mereka sendiri. Mengapa bangsa itu menolak Yesus? Karena mereka tidak mengenal dia. Mata rohani kita buta, saudara. Kalau bukan Roh Kudus mencerahkan, kita tidak bisa kenal Yesus. Mata daripada orang-orang Israel, mereka buta. Yesus adalah terang yang sejati. Sementara yang lain itu hanyalah kopi daripada terang itu. Tapi orang Yahudi puas dengan kopiannya, saudara. Jadi lucu ya, kadang-kadang kita akhirnya barang palsu kita pegang mati-matian. Dikasih barang asli kita nggak mau tukar. Aku sukanya barang palsu. Nggak mungkin kan? Tapi orang Yahudi, mereka puas dengan kopiannya. Mereka merasa sudah punya Musa, sudah punya hukum Taurat, mereka sudah punya bait Allah, mereka sudah ada persembahan korban. Tetapi mereka tidak paham bahwa semua terang yang palsu, yang bukan palsu, kopian itu hanyalah menunjuk kepada terang yang sejati yang akan datang. Dan ketika Yesus datang, mereka membunuh Yesus. Apakah gelap bisa mematikan terang? Apakah kegelapan itu pada akhirnya bisa mematikan terang? Apakah dengan penolakan umatnya dan kematian Yesus berarti kedatangan Yesus gagal? Apakah dengan penganiayaan maka pekerjaan misi akan padam? Saudara sekalian, bagian terakhir daripada kisah tadi dari Robert J. Thomas itu, misionaris ke Korea, memberikan jawaban kepada kita dan membuat kita kagum dengan pekerjaan Tuhan. Saudara, perhatikan, terang Injil pertama kali bersinar di Korea pada hari kematian dari Robert J. Thomas, sang misionaris itu, ketika dia dipukuli sampai mati di pantai Pyongyang itu. Ketika dia sudah dipukuli sampai mati, tentara-tentara Korea membawa Alkitab itu pergi. Ternyata di antara mereka ada yang bisa membaca di dalam bahasa Mandarin. Maka mereka membawa Alkitab itu yang dibawa oleh Thomas di dalam pengorbanannya. Dan beberapa dari mereka ketika baca dalam waktunya Tuhan, maka mereka mengenal sang terang itu. Dalam waktunya Tuhan, dalam rencananya Tuhan, mereka menaruh iman percayanya kepada Kristus. Jadi jangan pikir bahwa ketika seorang yang diutus akhirnya mati, maka pekerjaan Tuhan berhenti. Maka demikian pula dari kematian Robert J. Thomas, ada tentara yang bisa membaca dan mulai mengerti, dan Injil itu bersinar di dalam hati mereka. Maka sejak permulaan itu, dan kemudian disusul oleh para misionaris yang masuk, terang Injil kemudian bersinar begitu terang
sehingga Kristus dikenal luas oleh orang-orang di Korea. Maka di Korea Selatan saat ini, kekristenan telah berkembang dengan pesat dan merupakan negara dengan populasi Kristen yang sangat besar. Bahkan Korea menjadi negara yang mengutus misionaris keluar. Dulu orang mengutus misionaris dari barat. Sekarang Korea banyak sekali mengutus misionaris keluar. Mereka pergi membawa terang itu